acak. Ya, materi ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 2, tapi mungkin sekarang angkanya akan lebih besar lagi. Jadi simak baik-baik ya. Baik, untuk contoh yang pertama kita akan mulai dari penjumlahan bilangan cacah. Nah, sebelum dijumlahkan contohnya ya, ini ada bilangan dijumlahkan. Nah, sebelum kita menjumlahkan, saudara mau mengingatkan dulu ya tentang membaca bilangan kemarin. Ini dibaca apa? Ini 2345-nya ada titik di sini. Jadi bilangnya ini ribuan. Angka yang di depan titik ini kita kasih kata ribu. 2345 ditambah 123. Sambil mengingat juga pertemuan kemarin tentang nilai tempat. Nilai tempatnya kalau dari belakang ini adalah satuan, kemudian puluhan, ratusan, yang terakhir adalah ribuan. Ini untuk bilangan yang pertama. Sedangkan untuk bilangan yang kedua, ini satuan, kemudian angka 2-nya adalah puluhan, kemudian angka 1-nya adalah ratusan. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan ini caranya nanti kita akan menggunakan dengan susun pendek ya. Caranya mungkin sudah kalian pelajari di kelas 2. Sekarang kita hanya mengembangkan dengan bilangan yang lebih besar. 2345. Nah, untuk menuliskan angka 123-nya di bawah 2345 itu harus ingat bahwa untuk menjumlahkan itu satuan harus sama dengan satuan, puluhan harus sama dengan puluhan, ratusan sama dengan ratusan, ribuan sama dengan ribuan, dan seterusnya. Maka menuliskannya, karena 5 ini adalah nilai tempatnya satuan, dia nanti harus dijumlahkan juga dengan satuan. Di sini satuannya angka berapa? Dilihat, satuannya angka 3. Maka yang di bawahnya 5 ini adalah angka 3. Kemudian angka 4 ini adalah puluhan. Maka yang di bawahnya juga harus angka puluhan. Angka puluhannya di sini adalah 2. Kemudian 3 ini nilai tempatnya adalah ratusan, maka kita jumlahkan dengan yang nilai tempatnya ratusan, yaitu angka 1. Seperti ini ya. Kalau ada ribuannya kita tambah lagi di depannya, seperti ini. Jadi kalau untuk memudahkan mengingat, menuliskan angka yang kedua itu dimulai dari satuannya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Menjumlahkannya seperti biasa yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. 5 ditambah 3, 8. 4 ditambah 2, 6. 3 ditambah 1, 4. 2-nya ini tidak punya teman di sini, kita tulis tetap 2. Maka hasilnya adalah 2468. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu dengan bilangan di sini 3527 ditambah 436. Masih dengan cara yang sama, yaitu dengan cara susun pendek. Kita tuliskan lagi di sini 3527. Ingat tadi menuliskan bilangan yang kedua dituliskan dari yang angka belakang. Di sini satuannya 6, puluhannya 3, dan ratusannya 4. Kemudian kita jumlahkan. 7 ditambah 6 ketemunya 13. Angka 13 kita tulis dulu satuannya di sini 3, kemudian satunya kita simpan di atas ini. Kita lingkari biar tidak lupa. Kemudian tadi yang bilangan kita simpan kita tambahkan ke 1 ditambah 2 ditambah 3 ketemunya 6. Kemudian 5 ditambah 4 9, dan ribuannya nggak ada temannya, kita tulis langsung 3. Jadi ketemunya 3963. Kita tulis di sini 3963. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3 dengan bilangan 7148 ditambah 2359. Di sini bisa dengan cara susun pendek ya, bersama dengan nomor 1 dan 2, yaitu kita tuliskan kembali 7148. Ingat kita teruskan dari yang satuan belakang
9 satuannya, puluhannya 5, ratusannya 3, dan ribuannya 2. Kita jumlahkan. 8 ditambah 9 itu ketemunya 17. Kita tuliskan angka satuannya, kemudian satunya kita simpan di sini. Ingat dilingkari supaya kita tidak lupa. Kemudian 4 ditambah 5 ketemu 9, ditambahkan angka yang kita simpan ditambah 1 ketemunya 10. Kita teruskan satuannya di situ berupa 0. Kita tulis 0. Kemudian satunya kita simpan lagi di sini. Kemudian ditambahkan 1 ditambah 3 ketemunya 4, ditambahkan angka yang kita simpan 1 jadi 5. Kemudian ribuannya kita jumlahkan, 7 ditambah 2 ketemunya 9. Jadi ketemunya di sini sama dengan 9.507. Kita ke contoh soal nomor 4. Ada bilangan 8.307 ditambah 1.954. Kita susun pendek. 8.307 ditambah, terus dari belakang 4, 5, 9, 1. Kemudian kita jumlahkan. 7 ditambah 4 ketemunya 11. Yang kita tuliskan satuannya, puluhannya kita simpan di sini. Kemudian 0 ditambah 5 ketemu 5, ditambah angka yang kita simpan, ketemunya 6. Kemudian 3 ditambah 9 ketemunya 12. Kita tuliskan satuannya juga 2, dan puluhannya kita tuliskan di sebelah sini. 8 ditambah 1 ketemu 9, ditambah 1 ketemunya 10. Ini tidak menyimpan lagi ya, karena depannya nggak ada, jadi kita tuliskan langsung 10. Ketemunya 10.261. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan cacat. Contoh nomor 1. Ada bilangan 2654 dikurangi 232. Sama ya dengan yang penjumlahan, kita dengan cara bersusun pendek. Kita tuliskan lagi 2654. Dan ingat, kita tetap tuliskan dari belakang 2, 3, 2. Kemudian dikurangkan. 4 dikurangi 2 ketemunya 2. 5 dikurangi 3 ketemunya 2. 6 dikurangi 2 ketemunya 4. Kemudian yang ribuannya nggak ada, berarti tinggal kita tulis ke sini 2. Jadi ketemunya 2422. Baik, sekarang kita ke contoh pengulangan yang soal nomor 2. Di sini ada bilangan 3.541 dikurangi 235. Kita tuliskan dengan bersusun pendek 3.541 kurangi 235. Ingat menuliskannya dari satuannya dulu, 5, kemudian puluhannya, baru terakhir angka ratusannya. Sekarang kita kurangkan. Dari satuannya dulu, 1 dikurangi 5. 1 lebih kecil daripada 5, maka ini tidak bisa dikurangi. Karena tidak bisa, solusinya seperti apa? Ingat, di kelas 2 dulu sudah belajar pinjam-meminjam. Sama caranya, kita pinjam dari angka yang ada di depannya yang bernilai puluhan. Sini ada angka 4, nilainya adalah 40. Ketika kita pinjam 1 di sini menjadi 3, artinya dia meminjamkannya itu sekarang menjadi 30 ya nilainya ya. Tadinya 40 menjadi 30, berarti yang dipinjamkan adalah 10. 10 ini dipinjamkan ke belakangnya, maka nilai 1 ini sekarang bertambah 10 sehingga menjadi 11. Kalau di sini tadi satuannya 2, pinjam dari depannya nambah 10 berarti menjadi 12. Kalau di sini angkanya 6 gimana? Pinjam dari depannya bertambah 10, maka di sini nanti menjadi 16 dan seterusnya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, sekarang yang kita pakai adalah angka yang di atas ini yang sudah mendapatkan pinjaman tadi. 11 dikurangi 5, sekarang sudah bisa dikurangi. 11 dikurangi 5 adalah 6. Kemudian ini juga yang dipakai adalah angka yang di atas ini, karena tadi yang 10 sudah dipinjamkan ke depan, sekarang yang tinggal 3 atau 30 ini.
3 dikurangi 3 menjadi 0. 5 dikurangi 2, 3. Yang ini tetap 3. Sehingga hasilnya adalah 3.306. Baik, sekarang kita ke soal nomor 3. Di sini ada bilangan 4.763 dikurangi 2.584. Kita tuliskan 4.763 dikurangi dari belakang ya, 4, 8, 5, 2. Dikurangi 3 dikurangi 4. Dari satuannya dulu, 3 dikurangi 4. Ternyata 3 lebih kecil daripada 4, sehingga tidak bisa dikurangi. Maka seperti yang soal nomor 2 tadi, kita pinjam angka puluhan yang ada di depannya. Maka angka puluhan ini dari 6 kita pinjam, di sini menjadi 5, berkurang 1. Puluhannya ini kita pinjamkan ke 3, sehingga 3 ini bertambah 10 menjadi 13. Nah, sekarang 13 dikurangi 4 sudah bisa. 13 dikurangi 4 di sini menjadi berapa? Ayo, 9 ya. Oke, 9. Sekarang kita angka puluhannya. 5 dikurangi 8. Ternyata angka puluhannya juga tidak bisa dikurangi karena lebih kecil. Maka kita pinjam dari angka ratusannya. Dari angka 7 ini sama caranya. 7-nya ini kita pinjam, dia menjadi 6. Angkanya 5 ini juga sama. Sebenarnya dia menambahkannya 100 ya, tapi karena nilainya di sini puluhan, kita menambahkannya 10. Karena 10 kali 10 itu ketemunya 100, maka bertambahnya juga 10. Ini dipinjamkan ke sini sehingga sini menjadi 15. 15 dikurangi 8 berapa? 7. 6 dikurangi 5, 1. 4 dikurangi 2, 2. Maka ketemunya adalah 2.179. Baik, sekarang soal nomor 4. Kita sekarang dikombinasi ya soalnya ya. Ada penjumlahannya, ada pengurangannya. Sekarang caranya sama dengan menggunakan susun pendek. Kita kerjakan yang penjumlahannya terlebih dahulu. 2.467 ditambah 345 dari belakang. 5, 4, 3. Jumlahkan. 7 ditambah 5, tentunya adalah 12 ya tadi ya. Tapi yang ditulis adalah satuannya. 2-nya ditulis di sini, nilai satuannya. Satunya ini kita simpan di sini. 1. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 4, 11. 11 kan? Yang ditulis adalah satuannya, 1. Puluhannya ini kita simpan di sini. 1 ditambah 4, 5. Ditambah 3, 8. 2-nya 4. Sehingga penjumlahannya ini ketemunya 2.812. Ini belum selesai. Kenapa? Karena masih dikurangi 1.824. Nah, kalian boleh mengurangkannya langsung di sini atau dibuat lagi di sebelahnya. Kalau Ustazah lebih suka membuat di sebelahnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada pinjam-pinjam biar tidak bertumpuk angkanya. Kita tuliskan lagi ya, 2.812 dikurangi dari belakang 4, 2, 8, 1. Kita kurangkan. 2 dikurangi 4 tidak bisa. Karena tidak bisa maka pinjam depannya. Ini menjadi 0 dipinjamkan. Kemudian ini menjadi 12. Dengan konsep yang tadi ya, sudah ya. 12 dikurangi 4 ini menjadi 8. Setelah itu kita pindah di angka depannya. 0 dikurangi 2. Ternyata tidak bisa lagi. Terus bagaimana? Ya kita pinjam lagi dengan konsep yang sama lagi. Ini berkurang menjadi 7. Yang ini bertambah menjadi 10. 10 dikurangi 2 berapa? 8. 7 dikurangi 8. Sekarang angka depannya ya. 7 kurangi 8 nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi gimana? Pinjam lagi. Ini menjadi 1 berkurang 1 dengan konsep yang sama ini menjadi 17. 17 dikurangi 8 sudah bisa sekarang. 11 kurangi 8 adalah
otomatis boleh tidak. Jadi ketemunya adalah 988. Sekarang soal selanjutnya. Sekarang ada pengurangan dan penjumlahan. Tapi sekarang mungkin ada yang berbeda ya, nanti pengurangannya kalian lihat sendiri. Coba 3000 kita tulis dikurangi 1602, terus dari belakangnya dulu kita kurangkan. Nah, 0 dikurangi 2 ini tidak bisa, kan? 0 tidak bisa kurangi 2. Maka kita pinjam depannya seperti tadi. Loh, depannya ternyata 0 juga. Nggak bisa juga dong, kan nggak punya angkanya juga. Kita pinjam lagi depannya. Kok 0 lagi? Nggak bisa lagi. Gimana? Kita pinjam lagi dari depannya lagi. 3. Bisa dia dipinjamkan. Sehingga ini menjadi 2. Tapi 2 ini tidak bisa langsung kita pinjamkan ke belakang ya. Ini ribuan, kita pinjamkan sini bertambah 1000 itu tidak bisa. Tapi kita 2 ini kita pinjamkan dulu ke ratusannya dulu. Ini di sini menjadi 10. Karena awalnya 0 bertambah 10 ya tadi ya. Kemudian 10-nya ini baru kita pinjamkan ke belakangnya. Sehingga 10-nya ini sekarang menjadi 9. 0 di sini menjadi 10. Nah, sekarang 10-nya ini sekarang sudah punya angka, berarti dia bisa meminjamkan ke sini. 10-nya ini sekarang dipinjamkan berkurang menjadi 9. Yang belakang ini sekarang bertambah menjadi 10. Jadi kalau mungkin dulu kalian pernah belajar, kenapa sih kok ini tiba-tiba 9 terus yang belakang itu baru bertambah 10? Ini asalnya dari sini. Jadi menambahkannya itu dari yang belakang dulu. Tambah 10 dipinjamkan lagi sehingga dia berkurang 9 jadi 9. Yang belakangnya bertambah 10. 10-nya ini dipinjamkan berkurang 1 menjadi 9. Yang satunya dipinjamkan menjadi 10. 10 dikurangi 2 sekarang sudah bisa 8. 9 dikurangi 0 9. 9 dikurangi 6 3. 2 dikurangi 1 1. Jadi ketemunya 1398. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1398 dijumlahkan dengan 2463. Dari belakang 3, 6, 4, 2. Jumlahkan. 8 ditambah 3 1. 11 ya, 11. Yang satunya kita simpan. 1 ditambah 9 10 ditambah 6 16. 6 satunya kita simpan. 1 ditambah 3 4. 4 ditambah 4 8. 1 ditambah 2 3. Maka hasilnya adalah 3861. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa nanti tetap mengerjakan tugas yang ada di akhir video ini dan dikirim ke 3A Ustazah Susan dan untuk 3B dengan Ustazah Dwi. Baik, sekian pembelajaran dari kami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.